Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erika Nandasa Putri pada mata kuliah Telaah Kurikulum. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai perubahan kurikulum dari kurikulum 1947 sampai kurikulum Merdeka saat ini. Kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Pada pembahasan kali ini ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai dasar pertimbangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, dan yang kedua mengenai rasionalitas kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pengembangannya kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka ini tentunya didasarkan oleh berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut dilihat dari berbagai aspek. Aspek tersebut ada aspek filosofis, aspek yuridis, aspek konseptual, dan aspek standar rasional pendidikan. Nah, jika dilihat dari aspek filosofis, yaitu landasan filosofi yang merupakan pijakan dalam pengembangan kurikulum, yang mana landasan filosofis ini didasarkan pada pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi falsafah bangsa Indonesia. Kemudian, jika dilihat dari aspek konseptual, maka konseptual ini alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan pedoman dalam proses pembelajaran dan mengajar. Nah, yang ketiga itu ada aspek yuridis. Aspek yuridis ini adalah landasan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan kurikulum, di mana kurikulum disusun secara terencana dan sistematis dengan acuan konsep serta landasan perundang-undangan yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Nah, kemudian yang terakhir, tak kalah pentingnya yaitu dari aspek standar nasional pendidikan, di mana aspek dasar standar nasional pendidikan dalam kurikulum adalah standar isi, yang mana standar isi ini merupakan kriteria minimal yang mencangkup lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan dari peserta didik. Nah, teman-teman, di sini kita akan bahas satu persatu mengenai dasar pertimbangan pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka berdasarkan aspek-aspek pertimbangannya. Dasar pertimbangan pada kurikulum 2013, jika dilihat dari aspek filosofisnya, aspek filosofis ini memandang kurikulum 2013 adalah pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai-nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang kedua, jika dilihat dari aspek konseptual, yaitu berarti kurikulum 2013 ini memiliki relevansi. Modelnya berbasis kompetensi, yang dimana tidak hanya merupakan sekedar dokumen dan proses pembelajaran saja, tetapi mencakup juga seperti aktivitas belajar, serta output dan outcome belajar yang sesuai dengan teknik penilaian, yaitu kompetensi penjenjangan penilaian. Kemudian, aspek yang selanjutnya ialah aspek yuridis. Aspek ini terkait dengan RPJMN 2010 hingga 2014 Sektor Pendidikan dan Impres nomor 1 tahun 2010, yaitu tepatnya Impres nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dan penyempurnaan kurikulum serta metode pembelajaran aktif. Nah, aspek yang terakhir pada dasar pengembangan kurikulum 2013 yaitu ada aspek standar nasional pendidikan, di mana aspek ini memandang kurikulum 2013 berorientasi pada pengembangan kompetensi yang dirancang untuk memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengembangkan sikap, keterampilan,
dan pengetahuan yang diperoleh untuk membangun kemampuan yang dirumuskan dalam SKL atau standar kompetensi lulusan. Nah, selanjutnya dasar pertimbangan pada kurikulum merdeka. Pada kurikulum merdeka terdapat juga aspek filosofis, yaitu filosofi merdeka belajar yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yang pandangan filsafatnya mendasari kurikulum merdeka ada beberapa, yaitu esensialisme, di mana esensialisme ini memberikan pendekatan terstruktur dalam pembelajaran sehingga berfokus pada penguasaan materi inti sebelum memberikan kebebasan kepada siswa. Selanjutnya ada perennialisme, yaitu kurikulum ini harus berorientasi pada mata pelajaran atau subject center dan menerapkan nilai-nilai kekal dan abadi. Kemudian juga ada progresivisme, yaitu memandang bahwa kurikulum merdeka ini dapat mengembangkan potensi peserta didik melalui kebebasan dan kemerdekaan. Serta kurikulum ini juga dapat menekankan pada peningkatan kemampuan peserta didik melalui pengalaman dan kemandirian mereka. Kemudian selanjutnya ada humanisme, yaitu menekankan pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh dan juga menekankan pada pentingnya kebebasan dan kemerdekaan berpikir peserta didik. Nah, yang terakhir itu ada konstruktivisme, di mana pandangan ini memandang bahwa pengetahuan itu dibentuk oleh manusia melalui interaksi dengan lingkungan, objek, fenomena, serta pengalaman manusia itu sendiri. Selanjutnya, aspek yang mendasari pengembangan kurikulum merdeka yaitu ada aspek konseptual, di mana aspek ini memberikan kebebasan dan keleluasaan terhadap lembaga pendidikan untuk mencari dan mendalami potensi siswa, yang mana pada kurikulum merdeka ini pembelajarannya berpusat pada siswa. Kemudian, aspek yang ketiga yaitu ada aspek yuridis. Aspek ini ditentukan oleh Undang-Undang Republik Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur tentang tujuan, prinsip, dan penyelenggaraan pendidikan, serta diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mengatur tentang lingkup, pengembangan, kemauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan. Nah, aspek terakhir yang menjadi dasar pengembangan kurikulum merdeka ini yaitu aspek standar nasional pendidikan. Aspek ini berfokus pada profil pelajar Pancasila, standar nasional pendidikan, capaian pembelajaran, prinsip pembelajaran, dan asesmen pada siswa. Teman-teman, kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka memiliki beberapa perbedaan tentunya, seperti pada mata pelajaran yang disajikan, kompetensi yang dituju, struktur kurikulum, pendekatan pembelajaran, serta penilaian yang digunakan. Nah, kurikulum merdeka ini dibuat tentunya untuk lebih fleksibel dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan potensinya agar lebih luas lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas topik yang kedua, yaitu tentang rasionalitas kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Pada kurikulum 2013, rasionalitas yang pertama itu dapat dilihat dari peningkatan kualitas pendidikan, di mana kurikulum 2013 ini dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar mampu bersaing di tingkat global. Serta fokus utama pada kurikulum 2013 ini adalah pada pengembangan kompetensi siswa secara holistik, mencangkup aspek pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Kemudian yang kedua yaitu ada penguatan karakter, di mana penguatan karakter ini menekankan pada pentingnya pendidikan karakter untuk membentuk siswa yang berakhlak mulia dan memiliki nilai-nilai kebangsaan, serta diharapkan dapat diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran.
Selanjutnya, yang ketiga itu ada relevansi dengan kebutuhan siswa, yang mana kurikulum ini berupaya menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan siswa dan perkembangan siswa, dan juga menggunakan pendekatan pembelajaran tematik terpadu untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih bermakna untuk siswa. Nah, rasionalitas yang terakhir pada kurikulum 2013 ini yaitu adanya perubahan paradigma pembelajaran, di mana pergeseran bola pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Perubahan pola pembelajaran dari satu arah ini menjadi pembelajaran yang interaktif tentunya bagi siswa. Nah, teman-teman, pada dasarnya rasionalitas kurikulum 2013 ini didasarkan pada kebutuhan siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia agar dapat bersaing secara global serta dapat menjawab tantangan globalisasi dengan mempersiapkan generasi muda yang kompeten tentunya. Maka dari itu, kurikulum 2013 ini lebih berfokus pada pengembangan kompetensi siswa secara holistik yang mencangkup pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Kemudian, rasionalitas pada kurikulum Merdeka. Yang pertama itu Merdeka Belajar tentunya. Nah, ini memberikan keleluasaan pada siswa, guru maupun sekolah untuk mengembangkan potensinya masing-masing, di mana siswa dapat memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Rasionalitas yang kedua yaitu ada pembelajaran yang lebih relevan tentunya. Pembelajaran yang lebih relevan ini ialah pembelajaran yang menghubungkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata dan kebutuhan dunia kerja, di mana dengan cara mengembangkan keterampilan praktis dan soft skill ini tentunya yang akan dibutuhkan di abad ke-21. Rasionalitas pada kurikulum Merdeka yang ketiga itu ada pada fokus pengembangan karakter, di mana kurikulum Merdeka ini rasionalitasnya untuk memperkuat pendidikan karakter agar membentuk siswa yang berintegritas, mandiri, serta bertanggung jawab, dan juga dapat mengembangkan profil pelajar Pancasila sebagai acuan pembentukan karakter siswa. Selanjutnya, rasionalitas yang terakhir pada kurikulum Merdeka ini ada fleksibilitas dan otonomi. Ini memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah maupun guru dalam mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan konteks sosial, serta memberikan fleksibilitas dalam pemilihan mode dan strategi pembelajaran yang akan digunakan nantinya. Teman-teman, pada dasarnya rasionalitas kurikulum Merdeka ini didasarkan pada alasan untuk menjawab kritis, yaitu mengatasi dampak pandemi dengan pembelajaran yang adaptif, sehingga kurikulum ini berfokus pada pembelajaran yang mendalam, pengembangan karakter, dan penyesuaian dengan kebutuhan siswa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye!